Oke, ini sudah live di Facebook dan juga live di Instagram. Halo ya teman-teman yang ada di Facebook, di Instagram, dan juga di YouTube ya. Nanti saya akan upload ke sana. Yes, senang sekali saya bisa live lagi ya. Saya ingin sharing sesuatu ya. Jadi saya ingin sharing mengenai 3 elemen komunikasi yang penting untuk Anda ketahui. Yes ya. Jadi topik kita malam hari ini mengenai komunikasi ya. Komunikasi. Yes, saya lihat dulu siapa yang sudah menonton. Oke. Ya, jadi 3 elemen komunikasi yang penting untuk Anda ketahui. Jadi komunikasi ya itu penting banget. Ya, komunikasi itu penting banget dan menurut studi ya, menurut penelitian dilakukan, 80% kesuksesan Anda ya, bahkan 80% kebahagiaan Anda itu ditentukan oleh kemampuan Anda dalam berkomunikasi. Ya, wow, luar biasa. Ya, komunikasi sebegitu pentingnya. Ya, kalau Anda tidak bahagia hidup Anda, ya, biasa 85% itu dikarenakan karena komunikasi Anda. Ya, artinya kan kebahagiaan Anda itu banyak dipengaruhi ditentukan oleh hubungan Anda dengan orang lain, betul nggak? Dengan keluarga, betul nggak? Ya, dengan orang tua, pasangan, anak, dan lain sebagainya. Ya, jadi kemampuan komunikasi ini bukan hanya penting dalam pekerjaan atau bisnis, Anda di 3 network, tetapi juga dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, dalam kehidupan Anda sehari-hari, ya hubungan Anda dengan pasangan, ya suami istri, dengan orang tua, dengan anak, ya dengan saudara, tetangga, dan lain sebagainya, ya itu ya menentukan kebahagiaan Anda. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi yang efektif dengan mereka. Nah, ya, berarti kalau kita tahu bahwa 85% kesuksesan dan kebahagiaan kita ditentukan oleh komunikasi, berarti kita perlu belajar. Ya, saya bukan orang yang wah, saya udah paling hebat, bukan ya. Saya terus belajar ya, saya terus asah bagaimana memiliki cara komunikasi yang lebih baik lagi. Ya, karena ini ternyata berpengaruh besar sekali ya di dalam kehidupan. Nah, jadi dan kita topiknya adalah 3 elemen komunikasi. Ya, jadi kita komunikasi itu kan kalau kita bisa ya kita bisa bagi ya komunikasi secara tertulis, kita sekarang bisa chatting gitu kan, bisa ngobrol langsung ya, bertemu tatap muka, sekarang bisa video call ya, bisa menggunakan video conference, telepon ya, Anda bagaimana menulis surat dan lain sebagainya, email ya, itu salah satu komunikasi, betul tidak? Ya, jadi komunikasi macam-macam. Tetapi yang saya ingin bahas ya, saya ingin bahas di sini adalah mengenai bagaimana ketika kita ngobrol langsung dengan seseorang. Ya, baik kita ketemu langsung maupun kalau sekarang menurut saya di zaman ya kita stay at home ya, work from home dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa ya melalui video conference dengan video call dan lain sebagainya kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Dan banyak juga menurut studi juga ya 80% orang yang ya di PHK ya itu biasanya itu masalah komunikasi. Mereka tidak bisa berhubungan baik dengan orang lain, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga ya sudah dia ya dipecat gitu kan. Nah, kita mau belajar ya malam hari ini 3 elemen komunikasi yang penting yang saya awalnya ketika tahu fakta ini, wih, ternyata seperti itu gitu kan, tidak seperti yang saya bayangkan. Oke, oke, ya saya akan sharingkan apa sih 3 elemen komunikasi yang penting untuk kita ketahui. Nah, ini nanti bisa kita aplikasikan di dalam pekerjaan, ada di bisnis 3i network, bagaimana Anda prospek orang gitu kan ya, Anda bertemu orang, bagaimana Anda meyakinkan orang, ya. Ada 3 elemen ini yang penting untuk Anda ketahui. Oke? Ya, apa saja? Ya, apa saja 3 elemen ini? Oke, saya akan sharingkan 3 elemen ini adalah ini dia, ya. 3 elemen penting, 3 elemen komunikasi yang penting untuk Anda ketahui. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kata-kata, ya, kata-kata. Nah, yang namanya
yang mengejutkan bagi saya, kata-kata ternyata dampaknya ketika kita berkomunikasi itu hanya 7% saja. Ya, dampak dari kata-kata Anda, ya kata-kata yang Anda ucapkan itu hanya 7% saja. Kemudian yang kedua, ya, ini dia yang berpengaruh. Intonasi suara, ya. Intonasi suara itu 38%. Wow, ya. Intonasi suara. Jadi ya naik turunnya nada suara gitu kan ya. Seperti saya ngomong seperti sekarang ini, ya kalau saya ngomongnya datar aja, ya 3 elemen komunikasi yang penting untuk Anda ketahui. Nah, itu intonasi, betul nggak? Ya kalau intonasi yang Anda datar aja, ya pesan Anda nggak nyampe gitu loh. Oke, jadi intonasi suara itu 38% dampaknya. Dan yang ketiga, yang paling besar, ya, yang ketiga yang paling besar ternyata apa? Bahasa tubuh, ya, bahasa tubuh ternyata itu 55%. Ya, lebih dari separuh itu ternyata bahasa tubuh yang memberikan pengaruh, yang memberikan dampak dalam kita berkomunikasi. Ya, ini dia, kata-kata hanya sekedar 7% aja. Ya, saya akan coba buktikan. Ya, saya coba buktikan. Jadi, Anda lihat contohnya misalnya seperti ini. Misalnya Anda pengen mengungkapkan sesuatu kepada seseorang, seseorang yang Anda sayangin misalnya. Ya, Anda ucapkan misalnya I love you. Ya. Yang pertama ya, Anda ucapkan I love you. Ya. Yang pertama contoh. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua Anda ucapkan misalnya begini. I love you. Atau yang ketiga, ya. Atau yang ketiga, I love you. Cuy. Beda nggak? Ya, kira-kira mana yang lebih tulus, yang beneran? Kata-katanya sama loh. Kata-katanya sama, sama-sama bilang I love you. Tetapi persepsi orang ya, dampaknya yang diterima itu beda-beda, benar nggak? Ya, ya satu I love you, ya kan? Ya, yang kedua I love you. Yang ketiga tadi I love you. Cuy, wah udah bahasa tubuhnya udah main gitu kan? Ya, jadi Anda penting sekali untuk memperhatikan intonasi suara, bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Ya, satu makanya sekarang di era new normal seperti sekarang ini, ketika kita nggak bisa kemana-mana, ya kita masih bisa video call gitu kan. Saya senang, ya, saya senang. Kenapa? Ketika video call minimal saya masih bisa uh, melihat ekspresi orang, ya melihat bahasa tubuhnya, ya ekspresi orang gitu kan, seperti apa orang senyum atau orang mikir dan lain sebagainya itu kelihatan gitu kan, ya dan orang juga bisa melihat kita gitu, ya. Kalaupun Anda telepon juga juga bisa, ya intonasi Anda itu kedengeran. Anda itu apa namanya antusias atau enggak itu kedengeran gitu kan. Orang bisa rasa gitu loh. Orang bisa feel gitu kan. Orang ini beneran, orang ini tulus, orang ini enggak nipu misalnya dan lain sebagainya itu ketahuan gitu. Ya, makanya penting banget ya. Jadi Anda belajar ya, bukan berarti saya paling hebat, bukan ya, saya terus belajar, tapi Anda juga perlu tingkatkan. Saya juga nggak langsung seperti ini. Saya perlu banyak latihan, ya banyak sekali saya berlatih supaya memiliki cara komunikasi yang lebih baik. Contoh intonasi saja. Ya intonasi ini saya latih bertahun-tahun ya. Jadi saya perlu latih, saya lakukan terus gitu kan. Dulu awalnya juga datar-datar aja saya ngomong gitu kan. Tetapi saya latih terus karena saya sadar bahwa ini penting sekali. Ya, ini penting walaupun saya nggak ketemu dengan Anda langsung saat ini ya. Tapi kan Anda bisa lihat saya. Saya bisa dengar, Anda bisa dengar intonasi suara saya, betul nggak? Sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa Anda terima. Betul nggak? Ya, bahasa tubuh Anda juga bisa lihat bahasa tubuh saya, gitu kan? Gestur saya, ekspresi muka saya, gerakan tangan saya dan lain sebagainya. Anda bisa lihat gitu kan? Dan itu ternyata dampaknya besar sekali. Ya, kalau misalnya Anda ketemu orang gitu kan, ketemu orang misalnya ini ketemu face to face gitu kan ya. Anda sedang bicara sesuatu tapi tangan Anda bisa tertutup seperti ini. Kira-kira persepsi orang apa? Mungkin orang nggak langsung sadar gitu kan, tetapi di dalam bawah sadarnya dia akan tangkap bahwa ini ada yang ditutup-tutupin gitu kan. Ya ada yang tutup-tutupin atau tangan Anda masuk ke saku gitu ya. Ada yang tutup-tutupin. Jadi orang merasa curiga gitu kan.
ini orang ini nggak bisa dipercaya nih. Kayaknya orang ini nggak jujur, ada yang disembunyiin dah. Karena bahasa tubuh ya, bahasa tubuh itu aja. Nah, jadi wow, jadi ini luar biasa ya. Jadi kita perlu belajar, kita perlu tingkatkan. Jadi kalau Anda saat ini merasa bahwa oh penting nih komunikasi, ya udah kita mulai dari komunikasi dari lingkungan terdekat kita, ya dari keluarga kita. Bagaimana ada komunikasi dengan pasangan Anda, ya dengan anak Anda, ya bagaimana? Anda bisa berkomunikasi yang baik nggak dengan mereka? Ya intonasi itu penting, benar nggak? Ya intonasi itu penting. Ya kata-kata sama, tadi kan bisa bisa apa namanya maknanya beda gitu kan? Maknanya beda, benar nggak? Ya, oke ya. Jadi kita terus tingkatkan, kita perlu terus belajar. Ya, nah, nanti saya akan share yang lain lagi, materi yang lain lagi, ya supaya kita bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Ya, ini saya hanya baru sodorkan ada fakta ya, fakta 3 elemen komunikasi yang penting untuk kita ketahui. Sekarang kita udah paham bahwa kata-kata saja itu nggak cukup. Ya, kata-kata saja yang Anda ucapkan, ya itu hanya berdampak 7% aja. Ya, intonasi suara itu 38%, bahasa tubuh itu 55%. Ya, jadi Anda perlu belajar untuk bagaimana ya menggunakan intonasi suara dan bahasa tubuh Anda yang benar. Yes, ya dalam Anda prospek di 3i Network ya Anda bisa praktekkan. Ya, Anda bisa praktekkan ini dan orang akan lebih yakin ya ketika Anda istilahnya itu kata-kata kemudian intonasi dan bahasa tubuh Anda itu sinkron. Jangan sampai kata-kata, intonasi dan bahasa tubuh Anda itu nggak sinkron gitu kan. Anda pengen meyakinkan orang, tapi bahasa tubuh Anda begini gitu kan. Ya tertutup kayak gini ya orang nggak akan yakin gitu. Kalau Anda terbuka gitu kan dari bahasa tubuh Anda terbuka, Anda menyampaikan sesuatu orang akan lebih mudah terima. Yes, itu ya mengenai bahasa tubuh. Oke, semoga bermanfaat ya sharing singkat saya malam hari ini. Nanti kita lanjutkan di video live berikutnya ya. Jadi saya senang sharing seperti ini. Kenapa? Sebetulnya bukan apa-apa. Saya sebetulnya sedang belajar. Ya ketika saya sharing kan, sebetulnya saya lebih dalam lagi untuk belajar. Ya ketika saya bagikan apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu, saya belajar lebih banyak lagi. Dan kalau ini bermanfaat bagi Anda, yes Anda boleh share ke teman-teman Anda. Oke, sukses buat Anda semua ya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Pasti Crown.